Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Naja Al-Mas'udiyah. Hari ini, malam ini kita akan sedikit mengulas tentang misteri-misteri yang ada di desa kami berdasarkan pengalaman kami tentunya di beberapa titik atau di beberapa desa yang pernah kami jumpa. Saya langsung bersama narasumbernya langsung yang pernah mengalami itu. Ya, langsung saja kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Ya, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Sehat. Ya. Iya. Sekarang kan zaman sudah modern. Kira-kira menurut pendapat sampean, setan-setan yang dulu itu dengan sekarang sudah ada perbedaan atau tidak? Maksudnya itu kalau dulu kan seolah-olah kita mau keluar rumah itu takut. Kalau sekarang kan Karena minimnya penerangan. ya. Kalau sekarang kan sudah modern, zaman modern, lampu ada di mana-mana. Iya. Ya, termasuk salah satunya ada HP dan jangan itu yang membuat orang sekarang ini mungkin sudah nggak takut lagi karena kemana-mana mencet HP kan. Malah bisa jadi hantunya yang takut. Kan kebalik. Sekarang kebalik malah. Dulu kita seolah-olah sangat takut sekali kalau ketika melihat hantu gitu. Nah, sekarang hantunya malah dicari kemana-mana. Itu ada youtuber yang itu penelusuran ke hutan. Masa ya ada dukun sampai begitu kan? Ya, kurang tahu juga nih. Iya, bisa berupa settingan, bisa juga ya, mungkin pesannya ada, kebenarannya juga ada kemungkinan. Mereka kan hanya ingin menyampaikan tentang kebenaran melalui tayangan-tayangan itu, mungkin bisa jadi. Cuman menurutnya ente gimana sih? Dulu kan di sini kan nggak se wow sekarang lah. Iya. Dulu kan masih banyak pohon-pohon bambu. Iya. Terus lampunya masih sedikit. Kira-kira bisa diceritakan di sekitar sini di lingkungan dusun Sumuragung ini, tempat kita ini sangat minim sekali penerangan. Di sebelah utara sana, di belakangnya rumah Haji Taufik ini kan masih emput. Iya, emput kebun. Itu sangat angker sekali. Karena kan rumah saya di sebelahnya. Oh iya, di situ kan juga ada pohon asem besar sekali. Kan acem itu. Terus rumah merinding. Terus rumah rumah kawakan, rumah lama, bangunan lama. Sangat angker sekali. Dulu waktu saya pada saat ini ya masih kecil lah, katakanlah masih kecil. Jangankan tengah malam, sekitar jam 9, 10, 11-an aja tuh udah yang namanya hantu itu udah berkeliaran, lari di jalan sini, di sebelah rumah ini, lari ke selatan, utara lagi. Kayak orang olahraga jelas sekali. Saya dengar di rumah, kayak langganan aja gitu ya, setiap malam. Masa kelihatan nyata suaranya, cuman saya kan nggak berani ngintip pada waktu itu.
suara orang larinya gitu. lari. Emang kata teman saya begitu, kata kakeknya gitu kan. Emang seperti itu. Terus di sini juga kan bunyi-bunyi gitu. Kerincing gitu. Apa itu namanya? Oh ya, kayak suara Jarang goyang gitu. Kalau sekarang mah manusianya jadi pada jarang goyang. Ya kalau di zaman kita dulu kan anak-anak kecil itu kan sering tidurnya kan di musola, kumpul-kumpul tidurnya di musola. Tengah malam kan mesti bangun itu, mesti banyak yang lihat-lihat di sekitaran ini musola ini. Saya sendiri pernah lihat dulu kan waktu belum punya banyak televisi loh ya. Waktu itu ada di rumah usennya Teseki. Dulu kan kita anak-anak mudanya lah, remajanya, kalau nongkrong nonton TV di sana. Di situ aja, di lokasi itu aja udah angker banget. Sering teman-teman tuh lihat apa denger omongan dulu ya. Teman kita ada yang melihat. Nah, kebetulan pas itu gini, kita kan tidurnya di sini nih, malamnya di musola. Waktu itu kita kan nonton waktu tayangan itu loh, Smackdown. Oh iya, Smackdown. Kita nonton di sana bareng. Setelah itu pulang lah, kita jam 11 malam antara tidurnya. Nah, kebetulan saya kan susah sekali tidurnya emang dari dulu. Nah, di situ saya nggak tidur sendirian gitu. Terus saya dengar ada suara dari sini, jelas bunyi sandal. Itu sangat kencang sekali kedengaran. Terus masuk sini ke jeding gitu kan, ke arah timur sana. Saya kira ada temen yang masih di belakang, ada satu temen yang masih di belakang gitu kan. Nah, terus setelah kesana dia, setelah berapa menit kemudian balik lagi, cepas bunyi sandalnya gitu kan. Dulu kan bangunan musola ini kan belum seperti ini kan, masih ada kaca yang bisa dilihat dari dalam tuh kan. Nah, terus saya nanya, siapa kok gak masuk 14 kesini lagi. Saya lihat putih gitu bagian atas, siapa itu kok gak masuk, pelanggar. Terus saya dengerin terus, saya liatin. Terus dia belakang musola sih, malah bunyi menyeramkan dia. Gitu. Masa serius. Di situ saya pas kebetulan yang tidur di sini berapa orang? Ya kira-kira 10 orang ada kurang lebih. Udah ngumpulnya. Kalau tidurnya di sini, kalau nonton TV di sana, kalau sama kausannya Teseki. Tapi pas itu ngeliat itu perasaannya gimana? Ya, mau pingsan apa mau nangis apa? Ya takut aja gitu kan. Kenapa? Ya, saya tuh lihat begituan sudah sering sekali. Waktu meninggalnya almarhum Edi itu paman ente itu. Itu waktu rumahnya Heri itu kan, dulu ada pohon-pohon gintaos ya namanya. Nah di sini sedangkan di sini di lokasi ini masih rumah kawa dulu, rumahnya Abah Hamid. Dulu saya mau melekan sama teman-teman kan, terus masih nunggu sebagian teman di itu di pecah rumahnya terus ada sosok seperti yang saya lihat sebelumnya itu, putih. Dia ke sana jalan. Saya lihat dari pantulan kaca. Itu siapa? Saya tunggu kan. Dia pas
pas lurus di pohon itu nggak nongol ke sananya gitu, malah ngilang, nggak ada. Ini baru jam 11-an, baru jam 10-11-an. Dulu itu sering penampak saya lihat. Mungkin kalau dulu dengan saking ya jumlah manusia mungkin pendudukan juga jarang. Iya, Kalau sekarang kan wis ngepek semua kan. bodoh. Jadi ya wis mungkin Sekarang udah hampir Sudah. kebalik kayaknya ya. Manusianya malah yang banyak menakutin. sudah mulai bergeser. Kalau cerita dulu ya saya percaya itu banyak. Tidak ada orang meninggal wis takut semua. Siang hari pun saya sering lihat. Oh, di mana? Di sana di rumahnya Saiful, di rumah bibi saya gitu. Sering saya sekarang. Nih dulu ini lagi uniknya ya. Dulu kan saya susah tidurnya memang dari dulu. Waktu di apa namanya di Potsoro itu kan masih sepi itu. Sebelah utara sepi, sebelah selatan Sumuragung. Saya nggak bisa tidur waktu itu. Kira-kira jam 11 lewat. Ini lebih lah, 11 malam. Saya iseng sendirian kan. Terus tiba-tiba saya ada rasa gimana ya, mau nyali gitu. Gak bisa tidur gimana, jalan-jalan lah. Terus saya mencoba menguji nyali gitu kan. Saya jalan ke utara sana. Terus sepi toh di sana kan, kebun, diam, nggak lihat apa-apa. Pengennya mau lihat gitu kan, kali aja ada penampakan gitu kan. Mau nyari lah intinya gitu. Terus nggak ada apa-apa. Terus ke sebelah selatan di rumahnya Janit Hoiri itu kan cukup angker. Kadang waktu anak-anak nongkrong di sana tiba-tiba ada yang jatuh kayak kepala. Saya ke sana, diam di bawahnya kayu hujan itu kan, nggak ada apa-apa. Terus ke Sumuragung tahu sendiri kan, Ya, pernah ada korban di sana kan, itu meninggal orang tempatnya. yang tenggelam gitu kan. Terus saya diem gitu kan, tapi perasaan kayak takut kayak gimana, tapi saya memberanikan diri gitu. Lihat enggak ya ke Sumuragung, ke dalam ke ininya, ke sumurnya. Lihat, saya lawan rasa takut saya lihat Sendirian sendiri ya, enggak ada apa-apa. Terus saya berlanjut ke sebelah barat, ke Soro itu. Di situ saya duduk di atas tembok, terus ngadepnya ke utara. Sana angker sekali, merinding. Saya tunggu beberapa menit nggak ada apa-apa. Setelah itu ya angin kencang, ingat saya. Akhirnya depan saya tuh kira-kira ada berapa meter dari 10 meteran kena. Terus suara aja puas, kayak kepala jatuh gitu, apa buah gede jatuh gitu. Wah, terus saya merinding. Saya mau lari gitu, mau lari tapi malu sama diri sendiri kan. Tujuannya kan mau nyali gitu kan. Tapi akhirnya saya nggak tahan. Akhirnya saya nggak lari, cuman saya pergi gitu, pergi pelan-pelan. Ketemu juga terus. Ketemu gimana itu? Ya denger gitu man, nggak lihat secara ini. Secara langsung tapi ada bunyi-bunyian gitu. Mendengar depan saya itu, wah, emang nggak kelihatan sosoknya, cuman suaranya aja. Ngeri sekali. Iya, kalau dulu itu tempat. Jadi desa kita ini kan banyak yang terkenal. Salah satunya Corot itu. Tapi setiap kali banyak bangunan. Setiap kali orang mau lewat situ kan mesti ambil ancang-ancang lah. Iya. Paling tidak sandarnya sudah diamankan dulu. Tapi ya herannya ya, Toli Madura
memang susah sekarang untuk apa ya, untuk melihat sosok seperti itu. Kalau di tempat saya tinggal di ini Kota Madiun, saya masih sering ya kok di Jawa sana kok masih ada, masih banyak penampakan itu. Kata orang-orang sana juga gitu. Saya kan ngontrak di sana. Waduh, itu serem sekali. Itu rumah pertama kali saya ngontrak di suatu rumah itu kira-kira kosong. Rumah itu dibiarin kosong 20 tahunan. Oh, kalau memang udah macam apa tuh 20 tahunan? Kalau rumah nggak ditempati selama itu ya bisa jadi. Di situ angker sekali rumah. Bawaannya gimana? Tuh orang kayak pada heran kan. Kok kamu berani apa nggak lihat? Enggak. Itu saya sendiri ya. Foto gitu. Ya paling anak saya aja kadang yang merokok gini ngeliatin. Saya ambil garam, saya siram. Pergi gitu. Cuman sekali saya tuh waktu malam-malam kadang kayak ada orang lari di ruangan tamu beli kursi kret kayak ada yang tertutup. Kemudian saya pindah tuh ke desa sebelah karena saya rasa sudah nggak layak ditempatin lagi gitu. Dan saya pindah kontrakan. Nah di situ malah semakin angker. Serius deh. Mungkin jadi kalau itu ya bang bilang disenangi ya enggak juga, cuman kok selalu bertemu dengan gitu-gitu gitu. Mungkin ada beberapa faktor ya. Saya kan dulunya sering apa ya, mengkoleksi barang-barang antik. Oh gitu. Kan bisa jadi pemicu dia. Seperti batu, bambu, keris dan kesukaan saya dulu. Emang di sana itu memang kata orang-orang juga kalau bukan sampean nggak ada yang berani di situ. Gitu. Pernah saya tuh malam-malam tidur nggak bisa gerak. Iya, nggak bisa gerak. Terus aneh saya masih bisa noleh gitu kan. Setelah saya noleh ke kanan, lihat putih gitu. Samping saya panjang rambutnya, ngeri sekali. Terus bisa anunya gimana? Ya akhirnya bisa lepas juga. Baca ayat-ayat gitu. Ya. Terus yang anehnya lagi apa? Pada pagi hari itu saya habis ngirim barang nggak tahu pulang. Ada perempuan masuk ke kamar saya. Saya kira istri saya. Ternyata istri lagi masak di sebelah saya. Saya tanyain siapa dia, perempuan masuk. Nggak tahu. Saya lihat nggak ada orang. Itu pagi-pagi loh. Pernah saya sendiri waktu itu kan lagi pulang kampung nih. Jadi saya belum ikut kan, masih kan orang tua gitu. Saya berangkat duluan. Saya berduluan tuh teror beneran. Kalau pas lagi sendiri itu kayak gimana rasanya gitu. Merinding semua, dikerumunin gitu. Kejadian yang aneh itu apalagi ketika saya mandi itu habis maghrib, itu pintu dijedorin 2 kali, bak. Saya siram pakai air, pergi. Kadang saya nggak kuat, pergi ke rumah teman, semalam malam rumah teman, iseng sendirian. Nggak pernah minta tolong ke paranormal gitu, apa atau dibacain apa gitu, enggak, bisa dibiarin gitu aja ya. Dibiarkan. Saya sendiri disebutin paranormal. Masa paranormal kawin. Memang waktu itu kalau saya merasa takut, ada rasa takut, saya lawan. Meskipun saya nonton TV,
kayak di dekat saya tuh kayak udah gimana kerumunan. Jadi semacam gak diraukan. Cuman mau tidur tuh nggak bisa, ngantuk tapi nggak bisa. Kayak gimana? Nah, di situ saya nggak enaknya. Lebih baik saya sambil main ke tempat teman. Kenyang. Dengan cerita mistis itu. Iya. Ada nggak pengalaman yang lebih, maksudnya yang lebih berat? Pengalaman Langsung kelihatan langsung di depan. Enggak. ada pernah sekali, itu siang hari. Masa siang-siang Ya, ada? waktu saya masih kecil lah. Di rumah itu bibi saya Pas umur berapa? sebelah timur itu. Kan dulu ada sumur itu di belakang rumah Pak almarhum Barituan. Itu memang kamar mandinya di situ di sebelah pojok. Saya sama orang tua saya disuruh pinjam ini apa ya? Sisir street itu loh, alat untuk Sisir lah. Terus saya pergi ke sana gitu. Pas saya buka, ada kayak kingkong biru mungkin ya. Saya lihat itu ya saling tatap muka begitu. Tapi saya nggak, waktu itu memang nggak begitu takut, biasa aja. Terus selang berapa hari ya, berapa hari atau berapa bulan, saya main tuh dulu waktu main kartu apa bejeng kadang-kadang berber itu di situ aja sama teman-teman di sumur itu, di sumur di belakang kamar mandi bibi saya itu tadi kan ada sumurnya Mbah Ridwan almarhum. Ada ular dalam sumur itu. Ular apa warnanya? Ular biru apa-apa. Itu ular berenang. Nah, teman-teman pada lihat. Terus saya terakhir lihat. Ketemu lagi sama dia. Pas saya nengokin gini, dia gini. Saya gini diam. Pasti bukan saya sendiri itu ya. Dia ngikutin gerak-gerik saya. Berarti semacam kayak ada chemistry. Iya sih, belum riset sekali sih. Dulu waktu saya ini sama kakak saya, cewek saya ngobrol masalah ini ya, masalah misteri kan, tidak takut itu. Tiba-tiba langsung ada tangan gitu kadang di pintu buka langsung ada tangan gede gitu. Terus ada kunang-kunangnya. Pernah saya itu. Aduh, sering sekali. Saya kira banyak ya pengalaman mistik itu ya. Tapi yang jelas untuk hari ini kan sudah mulai dengan sendirinya kan nggak ada. Apalagi orang banyak adzan, banyak ngaji, banyak penerangan lampu. Dia kan biasanya nggak mau nongol di tempat terang-terang. Iya, betul. Tapi paling tidak kan ketika kita merasa takut, ya kita harus lawan rasa itu. Iya, harus. Apalagi kita punya. Kalau kita semakin takut, malah gimana ya? Nah, betul. Malah bisa ngembleng. Malah semakin mendekat dia kalau semakin takut. Jadi kan intinya kalau kita takut, kita harus lawan rasa takut itu. Misal kita punya bacaan apa, hafal surat-surat pendek itu kan kita bisa baca. Kalau pengalaman saya waktu dulu emang sering saya ditumpangin apa ya, kalau makhluk gituan. Kalau di dunia ini apa psikologisnya katanya ada apa ya soal apa. Tapi saya itu percaya kalau emang ada hubungannya dengan makhluk gaib. Istilahnya ketindihan. Iya, sering saya juga di rumah sedang gerak. Saya minta pengen tahu saya seperti apa. Nah itu. Begitu. Terus saya lihat mulai ada wajahnya gitu, putih kayak kisper. Sering sekali. Betul. Ya pemirsa, itulah mungkin sedikit cerita dari kami tentang pengalaman kami menjumpai makhluk astral itu. Mungkin kalau di hari sekarang, di era yang modern ini tentu itu sangat jarang karena setannya sudah
menjadi menyerupai manusia begitu. Ya hampir jadi sudah nyata lah. Kalau dulu kan masih gaib, sekarang sudah beralih menjadi yang nyata gitu. Ya. Setan-setan nyata gitu. Tapi pada dasarnya emang kita selalu berdampingan. Kalau itu selalu berdampingan sampai kapanpun selalu berdampingan. Ya, intinya kita mau Ya. sendirilah, misalnya ya kalau bisa seperti kita, misalnya sebelum tidur wudhu dulu, tahu baca ayat selawat, Baca doa lah, intinya kan baca doa. begitu. Terus apalagi kalau pengalaman saya ya kadang baca ayat belum bisa lepas, saya ingat orang tua, guru-guru, saya minta sama Allah. Karena saya sering kalau nggak salah saya ingat itu. Ya intinya kan baca kita baca ayat itu lepas. harus yakin ya. Tadi kan yakin, melawan rasa takut, terus baca doa, dan semua intinya adalah yakin terhadap Allah. Iya. Dan yang namanya makhluk kayak gitu kan selalu bergantung dengan manusia, kan juga sama-sama ciptaan Allah. Yang itu bisa jadi jin yang menyerupai orang yang kita kenal, sebenarnya itu bukan dia, tapi jin itu yang ingin menggoda keimanan kita kan gitu. Iya. Mungkin episode cerita misteri pada kali ini kita cukupkan di sini karena waktu sudah sangat malam ini. Datang lagi. Lain kali kita akan mengupas, akan menceritakan cerita-cerita misteri di lingkungan kita, di daerah kita. Semoga tontonan ini menjadi manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.